Baik, selamat malam. Di sini perkenalkan saya Hairul Mufli bersama rekan-rekan kelompok saya yaitu Rafael Adif Karisma, Muhammad Faisal Fatur Rahman, dan Terkeren Wilyadani. Di sini kami akan memaparkan presentasi mengenai laporan penelitian kami terhadap mata kuliah institusi dan pasar keuangan. Di sini kami melakukan penelitian terhadap beberapa perusahaan di bidang yang sama, di mana perusahaannya merupakan Garuda Indonesia, Indosat, dan Jasa Marga, serta Aspirasi Hidup Indonesia atau ACES, mungkin sekarang lebih dikenal dengan ASKO. Nah, di dalam institusi dan pasar keuangan, berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi dana dan efisiensi alokasi sumber daya. Evaluasi terhadap perusahaan publik seperti Garuda, Indosat, Jasa Marga, dan Aspirasi Hidup Indonesia penting untuk menilai kualitas manajemen dan daya saing di pasar modal. Kemudian kami juga telah melakukan evaluasi manajemen terhadap Garuda Indonesia, di mana latar belakang ini melihat bahwa Garuda Indonesia adalah maskapai nasional dengan peran strategis domestik dan internasional. Kinerja mencerminkan aspek keuangan, non-keuangan, serta memperlihatkan atau menunjukkan tantangan besar seperti fluktuasi rupiah, harga aftur, konflik manajemen, ya, dan berdasarkan latar belakang ini diperlukan sistem pengendalian manajemen SPM yang efektif. Nah, rekan jejak hukum yang dialami oleh Garuda Indonesia itu seperti kasus korupsi pengadaan pesawat eh, oleh Emir Syahsatar, di mana hal ini ditemukan oleh KPK. Kemudian tuntutan ibadah haji di 2014, kemudian restrukturisasi utang PPPU di tahun 2022. Struktur kepemilikan saham Indonesia sendiri adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia senilai 64,5%, kemudian PT Trans Airways senilai 8%, dan Publik senilai 27%. Kemudian kami melakukan analisis valuasi terhadap Garuda Indonesia di mana price earning ratio pada tahun 2023 senilai 29,48 dan di 2024 senilai minus 77 per. Nah, PR ini mengalami negatif di tahun 2024 menandakan bahwa perusahaan tidak menghasilkan laba, melainkan mengalami kerugian. Dalam kondisi seperti ini, rasio PR menjadi tidak relevan untuk penilaian valuasi. Penurunan EPS dalam positif ke negatif menunjukkan diorientasi signifikan dalam kinerja probabilitas yang bisa menurunkan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan dalam jangka pendek. Kemudian untuk price book value di tahun 2023 senilai 5,74 dan di tahun 2024 menurun di 3,94. Meskipun masih lebih tinggi dari angka 1, ini menandakan valuasi lebih premium. Penurunan ini menunjukkan pengurangan kepercayaan pasar terhadap nilai intrinsik perusahaan. Ini bisa dikaitkan dengan hasil rugi bersih perusahaan. Kemudian untuk price cash flow di tahun 2023 senilai 33,13 dan di 2024 mengalami penurunan ke 9,50. Terjadi penurunan signifikan, ini berarti bahwa efisiensi operasional dalam menghasilkan kas meningkat signifikan. Meskipun perusahaan rugi secara akuntansi, kemampuan menghasilkan kas justru membaik. Ini bisa menjadi indikator positif bagi investor jangka panjang karena kas yang kuat adalah dasar utama untuk keberlangsungan bisnis dan potensi perbaikan laba di masa depan. Kemudian kami juga melakukan perhitungan dan analisis, di mana perhitungan yang kami lakukan yaitu analisis DOL, DFL, kemudian beberapa analisis lainnya. Di mana untuk analisis DOL, di sini kami menemukan bahwa EBIT Garuda Indonesia di tahun 2023 senilai 309 juta dolar lebih dan di tahun 2024 senilai 308 juta 615 ribu dan 96 dolar. Kemudian penjualan di 2023 senilai 2.936.631, maaf, senilai 2.936.631.000 dan 94 dolar. Kemudian di tahun 2024 meningkat di 3.416.526.000 dan 383 dolar. Di mana angka DOL yang kami temukan yakni minus 0,246. Nilai DOL negatif ini menunjukkan bahwa EBIT justru sedikit menurun meskipun penjualan naik. Ini menandakan bahwa struktur biaya yang cukup efisien dalam memanfaatkan kenaikan penjualan. Kemudian untuk analisis DFL, beban bunga di tahun 2023 senilai 456 juta 786.000 dan 640 dolar. Kemudian di tahun 2024 meningkat senilai 479 juta
$897.933. Di BFL 2023 senilai minus 2,11 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 senilai minus 1,80. Nilai DFL yang negatif dan besar mengindikasikan bahwa beban bunga sangat tinggi dibandingkan EBIT, sehingga tekanan keuangan sangat berat. Penurunan sedikit EBIT bisa menyebabkan kerugian bersih yang jauh lebih besar. Kemudian untuk DCL-nya sendiri di tahun 2023 senilai 0,52 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2024 senilai 0,044. Meskipun nilai DCL ini positif, nilainya sangat kecil yang menunjukkan bahwa efek gabungan dari leverage operasional dan finansial terhadap perubahan laba bersih sangat terbatas karena kinerja EBIT yang stagnan dan bunga yang tinggi. Nah, dari analisis yang kami lakukan untuk Garuda Indonesia, kami mengambil kesimpulan bahwa leverage baik operasional maupun finansial belum memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan Garuda Indonesia. DOL yang negatif menunjukkan inefisiensi dalam struktur biaya tetap. Finansial akibat beban bunga yang berat ini menyebabkan sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan menjadi sangat rendah, bahkan tidak signifikan. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi leverage perusahaan yaitu fluktuasi harga aftur yang pertama, karena untuk harga aftur sendiri untuk di Indonesia itu masih dimonopoli atau masih dipegang oleh PT Pertamina sebagai mitra resmi maskapai-maskapai yang ada di Indonesia atau mitra resmi Angkasa Pura sebagai penyelenggara bandara di Indonesia. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap USD, kemudian konsumsi industri penerbangan global, serta kebijakan pemerintah dan restrukturisasi pemerintahan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan evaluasi manajemen dari PT Jasa Marga atau dengan kodenya JSMR. Di latar belakang manajemennya itu, PT Jasa Marga atau Persero Tbk ini didirikan pada 1 Maret 1978 oleh pemerintah Indonesia sebagai badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Seiring waktu, Jasa Marga telah berkembang menjadi pengelola jalan tol terbesar di Indonesia dengan mengoperasikan lebih dari 1.286 km jalan tol, mencakup sekitar 45% dari total panjang jalan tol komersil yang telah beroperasi di Indonesia. Terus yang kedua ada rekam jejak hukum. Jadi secara umum, Jasa Marga memiliki rekam jejak hukum yang baik. Namun pada Mei 2025, terjadi penyitaan terhadap tempat peristirahatan dari pelayanan TLP KM21B di Tol Jagorawi oleh Kejaksaan Agung. Jasa Marga segera mengklarifikasi bahwa TLP tersebut dikelola oleh mitra pihak ketiga, PT Karya Surya ID Gemilang, dan bukan oleh Jasa Marga langsung. Oleh karena itu, proses hukum yang berlangsung sudah terkait langsung dengan Jasa Marga. Selanjutnya, jadi kepemilikan saham PSP ini pada 30 April 2025 terstruktur kepemilikan saham PT Jasa Marga atau Persero Tbk ada sebagai berikut. Yang pemerintah Indonesia itu ada sekitar 5 miliar saham dan dengan 70% dan publik ada 2,17 miliar saham 30%. Dengan demikian, pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham pengendali utama Jasa Marga. Selanjutnya. Jadi ini ada analisis valuasi JSMR dengan rasio pasar dari 2024-2023. Jadi kita cari PER dulu dengan harga saham dibagi EPS atau earning per share, yaitu 5.100 dibagi 8.880 itu ada 5,80 kali, dan PBV-nya dengan rumus harga saham dibagi ekuitas plus saham beredar dengan nominal 5.100 dibagi 31,4 triliun dibagi 7,26 miliar dengan 0,85 kali. Lalu ada terakhir ada PCF dengan rumus harga saham dibagi cash flow plus saham beredar, yaitu dengan 5.100 dibagi 10,2 triliun plus 7,26 miliar, yaitu dengan 4,83 kali. Selanjutnya. Jadi di sini ada data tahun dari 2023 dan 2024 terdiri dari pendapatan ada sekian dan ada EBIT atau earning before interest and taxes. Jadi adalah atau laba operasi itu ada sekian dan ada beban bunganya sekian. Lalu untuk pertama kita akan mencari DOL dengan rumus persenan delta EBIT dibagi persenan delta penjualan. Jadi ada persentase perubahan EBIT itu dengan nominal 9,9 juta
9 juta 9.050.400 dibagi 6.935.731 dibagi 6.935.731 dikali 100% dan ditemukan 30,49%. Dengan presentase perubahan penjualan itu ada 28.703.212.000 dikurangi 21.318.605.000 dibagi dengan 21.318.605.000 dikali 100% dan ditemukan 34,64%. Jadi DOL-nya ini tinggal dibagi aja dari persentase perubahan EBIT dibagi penjualan tersebut tadi dan ditemukan 30,49% dibagi 34,64% dengan hasil 0,88. Lalu kita akan mencari DFL dengan rumus EBIT dibagi EBIT dikurangi beban bunga. Untuk 2023 itu bisa dilihat lagi rumusnya, dimasukkan angkanya dan ditemukan hasil 2,06. Dan untuk 2024 dimasukkan lagi dan ditemukan angka 1,79. Selanjutnya, dan yang terakhir ini ada DCL. Jadi DCL ini adalah rumus tinggal dikali ya, DOL kali DFL. Untuk 2023 tadi yang sudah kita dapatkan 0,88 dikali 2,06 dengan hasil 1,81 dan juga untuk 2024 0,88 kali 1,79 dengan hasil 1,57. Next. Oke, selanjutnya dari saya Muhammad Nah, Faisal Fatur Rahman ingin mengevaluasi manajemen dari PT Perusahaan Aspirasi Hidup Indonesia, yaitu ASES, atau bisa dibilang perusahaan ASKO. Mulai dari latar belakang, perubahan perusahaan PT Asadware Indonesia Tbk atau ASES resmi berubah menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau AHI. Peluncuran merek baru. Perusahaan meluncurkan merek baru bernama ASKO. Akhir kemitraan transformasi dilakukan setelah berakhir perjanjian lisensi dengan Asadware Internasional pada 30 Desember 2024. Iklan ASKO yaitu nama ASKO mencerminkan evaluasi perusahaan sejak 1995 dan menggambarkan semangat baru dalam dunia retail. Tagline ASKO, awal cerita evaluasi dari A sampai Z, ragam inspirasi rumah dan hidupmu. Fokus bisnis baru, yaitu AHI akan memperluas fokus dari home improvement ke inovasi produk dan layanan yang lebih luas. Terus komitmen perusahaan. Perusahaan berkomitmen menghadiri solusi dan yang relevan dengan aspirasi hidup konsumen Indonesia. Persetujuan RUPSLB. Perubahan nama disetujui dalam RUPSLB dalam 7 Juni 2024. Selanjutnya, rekaman hukum permohonan PKPU PT Hardware Tbk dengan kode akses AC ACS ACES menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU dari firma hukum Wibowo dan partner. Belum terima pemberitahuan resmi. ACES menyatakan belum menerima relaas pemberitahuan resmi dari pengadilan niaga. Terbelakang PKPU, perkaitan perjanjian jasa hukum bulanan retainer senilai RP 10 juta dengan Wibowo dan partner. Kepemilikan saham, pemegang saham pengendali AHI PT Kawan Lama Sejahtera memegang sekitar 59,97% saham PT Aspirasi Hidup Indonesia. Struktur kepemilikan PT Kawan Lama Sejahtera dimiliki hampir penuh oleh PT Kawan Lama Internusa. Mulai kita dari analisis evaluasinya. Pertama itu ada price to earning ratio. Rumusnya itu yaitu harga saham dibagi EPS, yaitu 575 dibagi 51,97, yaitu 11,06. Price to PER PT AHI berada pada angka 11,06 kali, yang artinya investor saat ini membayar sekitar 11 kali laba bersih per saham tahunan. Nah, ini tergolong relatif murah jika dibanding dengan rata-rata sektor retail yang biasanya berada di sekitaran 13 hingga 18 kali. Hal ini menunjukkan bahwa saham ACES masih berada dalam kategori undervalued atau value stock, sehingga menarik bagi investor yang mencari potensi rating di masa depan seiring transaksi merek ke ASKO. Selanjutnya ada PBF, yaitu price to book value. Rumusnya yaitu PBF, eh, harga saham dibagi book value per share, yaitu 575 dibagi 380, yang hasilnya 1,51. PBF ini berada pada level 1,51 kali, yang menunjukkan bahwa harga paham pasar saham ACES saat ini 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan nilai buku per sahamnya. Level ini masih tergolong wajar dan sehat untuk perusahaan retail mapan dengan rekam jejak sepanjang seperti ACS. PBV di atas satu mencerminkan bahwa pasar memberikan nilai premium atas kinerja historis, prospek pertumbuhan, serta brand equity perusahaan yang kuat, apalagi dengan adanya rebrandingan strategis ke ASKO. Selanjutnya ada price to cash value.
Rumusnya yaitu harga saham dibagi operating cash value per share. Jadi 575 dibagi 46,88 yaitu hasilnya adalah 12,27. Eh, PCF ini perusahaan mencatat sebesar 12,27 kali yang berarti investor membayar sekitar 12 kali dari kas operasi bersih yang dihasilkan per saham. Ini merupakan sinyal positif bahwa arus kas operasional ACES stabil dan kuat sehingga memberikan keamanan dari sisi likuiditas. Valuasi ini juga mencerminkan bahwa investor tidak membayar harga yang terlalu tinggi untuk uang kas yang dihasilkan bisnis yang sangat penting terutama dalam industri retail yang padat modal dan kompetitif. Oke, selanjutnya kita mulai perhitungan analisis, yaitu menggunakan rumus DOL. Perubahan EBIT dibagi perubahan penjualan. EBIT 2024 sekitar 1 triliun. EBIT 2023 sekitar 954 miliar. Penjualan 2024 yaitu sekitar 8 triliun. Penjualan 2023 sekitar 7 triliun. Perubahan EBIT Perhitungan perubahan EBIT yaitu 1,083 triliun dikurangi 954 miliar dibagi 954 miliar dikali 100% yaitu hasilnya 13,54%. Perubahan penjualan 8,582 triliun dikurangi 7,620 triliun dibagi 7,620 triliun dikali 100% yang hasilnya menjadi 12,62%. Maka DOL 13,54% dibagi 12,62% yaitu hasilnya 1,07. Jadi setiap kenaikan 1% penjualan akan meningkatkan EBIT sebesar 1,07%. Ini menunjukkan bahwa struktur biaya tetap perusahaan cukup kecil sehingga efisiensi operasional relatif lebih baik. Selanjutnya ada rumus DFL, perubahan EPS dibagi perubahan EBIT. Data EPS 2024 yaitu 51,97 rupiah, EPS 2023 yaitu 44,63 rupiah, EBIT 2024 yaitu sekitar 1 triliun, EBIT 2003 yaitu sekitar 954 triliun. Perubahan EPS yaitu 5,197 dikurangi 44,63 dibagi 44,63 dikali 100% yaitu hasilnya adalah 16,44%. Perubahan EBIT yaitu 13,54% seperti DOL, maka DFL 16,44% dibagi 13,54% yaitu yang hasilnya 1,21. Maka setiap kenaikan 1%, EBIT akan meningkatkan EPS sebesar 1,21%. Artinya leverage keuangan AHI tergolong moderat, tidak terlalu agresif, tapi cukup untuk memperkuat laba bersih. Terus selanjutnya ada rumus DCL sama dengan DOL kali DFL. Perhitungannya yaitu DCL sama dengan 1,07 kali 1,21 yang hasilnya 1,30 maka DCL sebesar 1,30 menunjukkan bahwa setiap perubahan 1% penjualan akan berdampak sekitar 1,30% pada laba bersih per saham EPS. Risiko gabungan operasional dan keuangan masih tergolong rendah, mencerminkan struktur perusahaan yang stabil dan konservatif. Nah, jadi kesimpulan leverage dari perusahaan PT AHI memiliki struktur keuangan yang sangat konservatif. Hal ini kan mencerminkan pada debt to equity ratio atau DER hanya sebesar 0,26. Total liabilitas sebesar 1,68 triliun. Jauh lebih kecil dibanding total ekuitas 6,51 triliun. Arus kas operasional sebesar 803 miliar cukup untuk menutupi hampir setengah dari total utang hanya dalam 1 tahun. Dengan struktur seperti ini, resiko kebangkrutan sangat rendah dan perusahaan memiliki fleksibilitas untuk berekspansi tanpa tergantung pada utang. Namun, rendahnya leverage juga dapat membatasi tingkat pengembalian return on equity yang maksimal. Faktor eksternal yang mempengaruhi leverage perusahaan yaitu ada yang pertama ada suku bunga acuan BI. Kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman dengan leverage rendah. AHI terlindungi dari risiko ini. Selanjutnya persaingan industri retail. Baik dari e-commerce maupun toko besar seperti IKEA dan Informa dapat menekan margin. Struktur biaya fleksibel, leverage rendah menjadi keunggulan kompetitif. Nilai tukar rupiah jika terjadi depresiasi biaya barang impor akan meningkat. Leverage rendah membantu perusahaan tetap tahan terhadap tekanan biaya.
Terus tren konsumsi rumah tangga. Jika daya beli menurun, penjualan bisa menurun leverage karena membuat perusahaan tetap likuid. Yang terakhir ada kebijakan fiskal dan pajak. Kenaikan PPN atau pajak lainnya dapat mengurangi permintaan. AHI memiliki ruang manuver berkat struktur utang yang ringan. Baik, selanjutnya di analisis PT Indosat Tbk atau ISAT. PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang tercatat di BI sebagai perusahaan industri strategis. Saham Indosat menarik bagi investor untuk menilai potensi bisnis dan kestabilan keuangan. Nah, analisis valuasi umumnya menggunakan rasio PR, PBV, dan PCF untuk melihat kinerja, nilai wajar, dan potensi return inovasinya. Di sini ada market price dari 2023. Rata-rata market price di 2023 adalah 2.210,98 dan market price di 2024 rata-rata market price-nya adalah 2.631,96. Selanjutnya di EPS kita lihat tahun 2023 adalah 558,92, tahun 2024 adalah 152,27. Berikut adalah interpretasi menyeluruh dari ketiga rasio tersebut berdasarkan data yang telah tersedia. Di sini kita menghitung ada nilai ekuitas, jumlah saham beredar di tahun 2023 dan 2024, dan cash flow. Di price earning ratio tahun 2023, PR market price dibagi EPS mendapatkan nilai PR 3,96, yaitu sangat rendah, menunjukkan investor kurang optimis. Ini bisa berarti saham undervalue, namun juga bisa menandakan risiko tinggi atau prospek laba yang buruk. Diperlukan analisis fundamental dan perbandingan sektor untuk menilai potensi sebenarnya. Selanjutnya di tahun 2024, PR-nya mendapat 4,709, yang rendah menunjukkan pesimisme investor, mengindikasikan risiko tinggi atau prospek laba buruk. Selanjutnya ada price book value dari 2023 adalah 57,97 dan 2024 adalah 0,063. PBV 2023 sangat tinggi, sedangkan PBV 2024 sangat rendah, menunjukkan perbedaan besar pada nilai book value per share. Ini bisa mengindikasikan kesalahan data tahun 2023. Yang selanjutnya ada price cash flow yang di 2023 dan 0,1 dan di 2024 0,11. Ini termasuk tergolong rendah, menunjukkan saham murah dibanding arus kas, indikasi positif dan menjaminkan kesehatan keuangan yang baik. Selanjutnya ada degree of leverage. Nilai DOL di sini ada perhitungan DOL yang di tahun 2003 mendapat minus 0,204 dan di DFL-nya mendapat 1 dan di DCL mendapatkan minus 0,204. Dan tahun 2024 DOL-nya mendapat minus 0,218 dan DFL-nya 1 dan DCL-nya min 0,218. Kesimpulannya adalah DOL negatif 2023 yaitu min 0,204 dan di 2024 juga min 0,218, menunjukkan bahwa beban tetap operasional perusahaan masih sangat besar dibandingkan laba operasionalnya. Artinya perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan penjualan. Kenaikan kecil atau penurunan penjualan bisa berdampak signifikan terhadap laba operasi karena beban yang tinggi. Kondisi ini beresiko tapi juga bisa jadi peluang kalau revenue tumbuh pesat, karena laba bisa melonjak drastis setelah titik itu tercapai. Dan itu nilai DSL 2023-2024 sebesar 1. Berarti beban bunga relatif fiskal atau netral terhadap laba sebelum pajak. Di DCL, karena DCL adalah DOL kali DFL, nilai DCL ikut negatif yaitu minus 0,204 di 2023 dan minus 0,18 di 2024. Ini menunjukkan kombinasi resiko operasional dan resiko keuangan secara total masih tinggi akibat biaya operasional yang besar. Namun di sisi finansial, perusahaan tergolong aman karena leverage keuangan kerja. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.